Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan yaitu mikroenkapsulasi karbamazepin dengan polimer HPMC menggunakan metode emulsifikasi penguapan pelarut dengan anggota yaitu Dian Haryani, Wahyuni, Susanti, dan Nika Maya Asmara. Oke, perlu kita ketahui terlebih dahulu yaitu mikroenkapsulasi adalah suatu proses di mana partikel-partikel obat, baik bahan padat, cair, ataupun gas, dijadikan kapsul dengan ukuran partikel mikroskopik, dengan suatu bahan penyalut yang khusus yang membuat partikel-partikel dalam karakteristik fisika dan kimia yang lebih dikehendaki. Karbamazepin adalah senyawa yang larut lemak yang diabsorpsi dengan lambat dan bervariasi dari saluran pencernaan sehingga dapat menurunkan bioavailabilitas dan menghasilkan konsentrasi plasma terkendali. Dilaporkan dapat diabsorpsi dengan baik dan memiliki bioavailabilitas sebesar 89% untuk suspensi. HPMC biasa digunakan dalam sediaan oral dan topikal sebagai emulgator, suspending agent, dan stabilizing agent. Di sini di jurnal terdapat 4 formula, yaitu formula mikrokapsul di mana berbagai konsentrasi bahan. Di sini yang membedakan adalah HPMC-nya, yaitu V0 tidak memakai HPMC, V15, V27,5, dan V310. Lainnya mempunyai bahan tambahan sama. Pembuatan mikrokapsul yaitu 1. HPMC didispersikan dalam aseton pada beker gelas. Yang kedua, pada beker yang lain, parafin liquidum ditambahkan twin 80 dan karbamazepin lalu diaduk dengan homogenizer atau dia sampai homogen atau tercampur dengan sempurna. Yang ketiga, tambahkan larutan HPMC sedikit demi sedikit supaya dia bisa mengembang secara sempurna. Yang keempat, pengadukan pada suhu kamar sampai seluruh aseton menguap. Mikrokapsul dikumpulkan dan dicuci 3 kali dengan N-heksan. Selanjutnya, keringkan dalam lemari pengeringan selama 2 jam pada suhu 40-50 derajat Celcius. Mikrokapsul dibuat dengan perbandingan karbamazepin dan HPMC berturut-turut 1:1, 1:1,5, dan 1:2. Evaluasi mikrokapsulasi yaitu distribusi ukuran partikel. Mikrokapsul yang telah dibuat ditentukan distribusi ukuran partikelnya dengan menggunakan ayakan vibrasi. Ayakan disusun secara menurun dari ukuran lubang ayakan paling besar sampai yang paling kecil. 5 gram mikrokapsul ditempatkan dalam ayakan dan mesin pengayak dijalankan selama 10 menit. Masing-masing fraksi dalam ayakan ditimbang. Evaluasi ini dilakukan 3 kali tiap formula. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Dian Haryani. Dipersilahkan. Kemudian selanjutnya yaitu ada morfologi dari mikrokapsul, ditentukan dengan scanning elektron mikrokapsul, mikroskope, atau disingkat dengan SEM. Tujuannya adalah untuk memperoleh karakterisasi topografi farmasi melalui penggunaan mikroskop elektron. Sebelumnya, tiap sampel dilapisi dengan emas untuk pemeriksaan mikroskopik menggunakan percikan ion, sehingga bentuk dan morfologi dari permukaan dapat diamati dengan perbesaran tertentu. Next. Mbak. Kemudian selanjutnya yaitu ada diferensial thermal analisis, di mana different thermal analysis adalah suatu teknik di mana suhu dari suatu sampel dibandingkan dengan material inert. Sampel dimasukkan ke dalam wadah, sedangkan wadah lain diisi dengan zat standar. Kedua wadah diletakkan di atas sebuah pemanas yang dapat diatur dari sebuah komputer. Kemudian pemanasan diatur dengan kecepatan tertentu, yaitu 10 derajat Celcius per menit. Laju pemanasan pada masing-masing wadah harus sama. Komputer akan mengatur dan mencatat perbedaan panas antara kedua wadah dalam bentuk grafik dengan sumbu X sebagai temperatur, sedangkan sumbu Y sebagai aliran panas yang dihasilkan pada temperatur yang diberikan.
Perbedaan temperatur antara sampel dan pembanding plot terhadap waktu dan panas endotem atau exotem yang dapat digambarkan dengan puncak dalam termogram. Next. Selanjutnya yaitu menggunakan spektroskopis IR. Uji dilakukan terhadap sampel mikrokapsul karbamazepin dengan HPMC. Sampel digerus sampai menjadi serbuk dengan KBR sekitar 1-2 mg serbuk yang dihaluskan tadi dicampur dengan 200 mg KBR di dalam lumpang. Kemudian digerus hingga homogen lalu dipindahkan ke cetakan atau die. Dan sampel tersebut kemudian dikempa ke dalam suatu cakram pada kondisi hampa udara dengan tekanan 800 kPa. Spektrum serapan direkam pada bilangan gelombang 400 sampai 4000 cm pangkat min 1. Ini ya silakan Mbak dilanjut. Akan dijelaskan oleh Ibu Santi. Oh iya, untuk nomor 5-nya penetapan kadar mikrokapsul karbamazepin. Penentuan panjang gelombang serapan maksimum karbamazepin. Larutan induk karbamazepin dibuat dengan cara melarutkan 100 mg karbamazepin dengan etanol kadar 95% P dalam labu ukur 100 ml, kemudian dicukupkan volumenya sampai tanda batas dengan etanol 95% P, sehingga diperoleh konsentrasi 1000 mikrogram per mililiter, lalu pipet 1 ml larutan induk ke dalam labu ukur 50 ml, kemudian tambahkan dengan etanol 95% P sampai tanda batas. Kemudian dipipet lagi 5 ml, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml, lalu ditambahkan etanol 95% P sampai tanda batas, sehingga diperoleh konsentrasi 10 mikrogram per mililiter. Kemudian ukur serapan dengan panjang gelombang 200 sampai 400 mcm menggunakan spektrofotometer UV. Untuk penetapan kadar karbamazepin dalam mikrokapsul karbamazepin dari masing-masing formula ditimbang setara dengan 100 mg karbamazepin. Masukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan larutkan dengan 100 ml etanol 95% P. Kocok hingga mikrokapsul melarut sempurna. Kemudian larutan dipipet sebanyak 1 ml dan masukkan ke dalam labu ukur 25 ml. Encerkan dengan etanol 95% P sampai tanda batas. Kemudian dipipet lagi 2 ml, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml. Tambahkan etanol 95% P sampai tanda batas. Ukur serapan pada panjang gelombang serapan maksimum karbamazepin dengan spektrofotometer UV. Untuk pembuatan kurva kalibrasi karbamazepin yaitu dari larutan induk, dibuat seri larutan kerja dengan konsentrasi 6, 8, 10, 12, 14, dan 16 mikrogram per mililiter. Kemudian ukur serapannya pada panjang gelombang serapan maksimum karbamazepin yang didapat dengan menggunakan spektrofotometri UV. Dan dari percobaan didapatkan kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1 HPMC sebagai artikel formula berkisar antara 212 PM sampai dengan 2000 PM. Kemudian pada hasil scanning elektron mikroskopi atau SMN terlihat mikrokapsul membentuk agregat dan berbentuk bulat, hampir sempurna mengikuti bentuk matriks. Dan pada hasil diferensial Terman analisis atau DTA, mikrokapsul berubah dari bentuk kristal menjadi amorf.
Dan kesimpulan kedua didapatkan kecepatan uji disolusi zat aktif tergantung pada jumlah penyalutnya. Semakin besar jumlah penyalutnya, maka pelepasan karbamazepin dalam mikrokapsul dapat diperlambat. Penghambatan pelepasan obat paling besar ditunjukkan pada formula 3 yang memberikan disolusi pada waktu 6 jam sebanyak 24,5296%. Dan nomor 3 didapatkan kesimpulan kinetika pelepasan mikrokapsul karbamazepin mengikuti persamaan diuji, yaitu pelepasan mikrokapsul karbamazepin dari metrik dikontrol oleh proses difusi obat melalui matriks. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.